Ki Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang kelima. Pada bagian keempat yang lalu, Untara dan Agung Sedayu akhirnya berhasil sampai di Dukuh Pakuwon untuk mendapatkan pengobatan dari Ki Tanu Metir, dan mereka berhasil menemui dukun tua itu. Bagaimanakah cerita ini akan berlanjut? Selamat mengikuti. Ketika Ki Tanu melihat luka yang menganga itu, ia menggelengkan kepalanya, gumannya, luar biasa, apa yang luar biasa, desis Untara. Tubuhmu sangat tahan, Ger, sudah berapa darah yang tertumpah. Angger masih tetap sadar, marilah, bersandarlah supaya Angger tidak terlalu lelah. Untara segera bersandar pada setumpuk bantal. Terasa tulang-tulangnya seperti dilolosi. Sebentar-sebentar matanya terkatup dan perasaannya seperti hilang-hilang datang. Karena itu segera Untara memusatkan segenap kekuatan betinnya untuk bertahan. Sementara Ki Tanu Metir memelihara luka itu, tiba-tiba terbersit kembali dalam pikiran Untara, Widura harus diselamatkan, tetapi kemudian disadarinya keadaan diri. Dengan demikian, Untara hanya dapat menarik nafas untuk mencoba menenteramkan hatinya yang bergolak. Sambil mengusapi luka Untara dengan ramuan daun-daunan, Ki Tanu bertanya, agaknya Angger berdua menjumpai bahaya di perjalanan. Ya, jawab Untara singkat. Penyamun, bertanya Ki Tanu pula. Untara menggeleng lemah. Bukan, jawabnya, sisa-sisa laskar Adipati Jipang. Guman Ki Tanu, mereka berkeliaran di tempat ini. Di sini, Untara terkejut mendengarnya. Ya, di sekitar tempat ini, jawab Ki Tanu. Untara diam sejenak, nafasnya menjadi kian sesak, namun darahnya sudah tidak mengalir lagi dari lubang lukanya. Salah satu di antara mereka adalah Pandai Besi dari Sendang Gabus, berkata Untara lirih. Ya, mereka itulah, sahut Ki Tanu, segerombolan orang-orang yang putus asa. Adakah Angger bertemu dengan Pandai Besi itu? Ya, jawab Untara sendiri. Tidak, mereka mencegat jalan di ujung hutan. Berempat, Angger berdua, potong Ki Tanu. Ya, jawab Untara, tetapi Sedayu segera menundukkan wajahnya. Sungguh luar biasa, Angger berdua berhadapan dengan 4 orang yang bengis. Pandai Besi itu terkenal di daerah ini, berkata Ki Tanu seterusnya. Bagaimana dengan mereka? Dan siapa sajakah mereka itu? Untara menarik nafas dalam-dalam. Lukanya sudah tidak terlalu pedih, tetapi tenaganya lah yang terasa semakin susut. Karena itu ia menjawab singkat, aku belum kenal mereka. Oh, Ki Tanu pun segera menyadari keadaan tamunya, maka segera ia menyelesaikan pekerjaannya. Baru kemudian ia duduk di samping Agung Sedayu dan dibiarkannya Untara beristirahat bersandar setumpuk bantal. Bagaimanakah lawanmu yang 3 orang, Angger? Bertanya Ki Tanu kepada Sedayu. Sedayu menjadi bingung. Sebenarnya ia malu mendengar pertanyaan itu. Tetapi akhirnya ia menjawab seorang tinggi kekuru-kurusan. Sebenarnya ia orang lugu, potong Ki Tanu. Sayang ia terlalu mudah terpikat. Namanya Tumida, yang seorang tinggi besar, sambung Sedayu. Aku belum mengenalnya, gumam Ki Tanu. Yang seorang lagi masih muda, Sedayu meneruskan. Sebaya Angger? Bertanya Ki Tanu. Kira-kira, Sedayu mengangguk. Alap-alap Jalatunda, desis Ki Tanu, anak itu ikut serta. Ya, jawab Sedayu, namun dadanya bergetar. Nama alap-alap Jalatunda pernah didengarnya. Mendengar nama itu Untara terperanjat pula. Desisnya, jadi anak itukah yang disebut alap-alap Jalatunda? Pantas ia lincah dan cerdas. Ya, sahut Ki Tanu, nama itu timbul sesudah Laskar Penangsang pecah. Pandai Besi dan alap-alap Jalatunda menjadi terkenal. Mereka bersarang di Karajan. Di Karajan, ulang Untara heran, di samping Jati Anom. Ya, jawab Ki Tanu. Untara kemudian termenung. Kalau demikian mereka bukan bagian dari laskar yang akan memukul Sangkal Putung. Dengan demikian, Untara menjadi sedikit berlega hati. Namun kecemasannya yang lain segera timbul. Kalau demikian, maka mereka segera akan datang kembali dengan kawan-kawan baru mereka menjelajahi tempat ini untuk mencarinya.
Ketika ia sedang berangan-angan terdengar Kitanu bertanya kepada Sedayu, mereka itukah yang melukai Angger Untara? Ya, jawab Sedayu. Kitanu mengangguk-angguk. Kemudian seperti orang terbangun dari tidurnya ia bertanya, lalu siapakah Angger ini? Sedayu, jawab Sedayu, adik Kakang Untara. Pantas, orang tua itu mengangguk-angguk. Kalian menjadi seakan-akan sepasang burung Raja Wali yang perkasa. Kalau tidak akan kalian dapat melawan Pandai Besi dan alap-alap Jalatunda sekaligus. Apalagi bersama kedua kawan-kawan yang lain. Lalu bagaimana dengan mereka? Adakah mereka mengejar kalian? Sekali lagi Sedayu menundukkan wajahnya. Kemudian perasaan malu merayapi dadanya. Telinganya menjadi gatal mendengar orang tua itu menyebut mereka berdua seperti sepasang burung Raja Wali. Tetapi sejalan dengan itu Sedayu menjadi semakin kagum kepada kakaknya. Bukankah kakaknya sendiri dapat melawan mereka berempat dan membunuh 3 diantaranya? Maka segera ia menjawab dengan bangga, 3 diantaranya terbunuh, anak muda yang bernama Alap-alap Jalatunda itu melarikan diri. Luar biasa, gumamnya. Diamat-amatinya Untara yang bersandar sambil memejamkan matanya. Perlahan-lahan orang tua itu mengusap keningnya sambil berdesis, nama Untara benar-benar cemerlang. Kini akan tumbuh nama baru di sampingnya, Sedayu. Agung Sedayu menggigit bibirnya. Ia tidak berani memandangi wajah kakaknya yang menjadi kian pucat. Kalau saja ia mampu berbuat seperti yang dikatakan orang tua itu, maka kakaknya pasti tidak akan terluka. Karena itu tiba-tiba tanpa disengajanya, Sedayu memandang kepada dirinya. Seorang penakut yang tidak ada bandingnya. Pada saat kakaknya berjuang untuk menegakkan Pajang, ia hanya dapat bersembunyi di rumah pamannya di Banyu Asri. Pada saat anak-anak muda memandi senjata, yang dilakukan tidak lebih daripada membantu bubunya menanak nasi dan membelah kayu. Tidak lebih daripada itu. Sedayu memejamkan matanya, tetapi seakan-akan bayangan masa lampaunya menjadi semakin jelas. Dikenangnya kembali masa kanak-kanaknya. Ayah dan ibunya terlalu menanjakannya setelah 2 orang kakaknya yang lain, adik-adik Untara, meninggal pada umurnya yang tidak lebih dari 4 dan 6 tahun. Karena mereka takut kehilangan Agung Sedayu pula, maka mereka memeliharanya agak berlebih-lebihan. Agung Sedayu menyadari semuanya itu, tetapi semuanya sudah lampau. Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar kakaknya berkata, "Sedayu, aku tidak mampu untuk bangkit berdiri." Bagaimanakah dengan Paman Widura? Sedayu tidak tahu bagaimana ia harus menjawab pertanyaan itu, karena itu ia berdiam diri. "Jangan pikirkan yang lain," potong Kitanu, "beristirahatlah." Untara berdesis menahan perasaan-perasaan yang bergumul di dalam dadanya, perasaan cemas dan bingung. Akhirnya terdengar ia berkata perlahan-lahan, "Sedayu, hanya engkaulah yang aku harapkan untuk menolong menyelamatkan Paman Widura." Sedayu terkejut mendengar kata-kata itu. Dengan tergagap ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" "Kau pergi ke Sangkal Putung," desis Untara. Agung Sedayu menjadi berdebar-debar. Benarkah kakaknya menyuruhnya ke Sangkal Putung? Sebelum ia bertanya terdengar Untara berkata pula, "Agung Sedayu, aku tidak tahu lagi bagaimana aku harus melindungimu. Di sini dan di perjalanan ke Sangkal Putung akan sama saja bahayanya. Bahkan mungkin bahaya itu akan datang kemari lebih dahulu. Sebab orang-orang alap-alap Jalatunda pastikan mencari aku. Kalau benar sarang mereka di Karajan, maka mereka pasti akan sampai ke tempat ini. Mereka pasti memperhitungkan bahwa kita akan datang kemari dan mencobanya mencari. Tetapi Sangkal Putung tidak terlalu dekat," potong Sedayu terbata-bata. "Jalannya gelap dan licin. Dan bagaimanakah kalau aku bertemu dengan alap-alap Jalatunda? Anak itu akan kembali ke Karajan, sedang kau akan pergi ke selatan. Kalau kau ingin menempuh jalan yang paling aman, meskipun agak jauh, pergilah menyusur Kalisat, kemudian kau akan sampai Sangkal Putung dari arah barat." Mulut Agung Sedayu terasa menjadi beku. Perjalanan ke Sangkal Putung benar-benar tidak menyenangkan. Ia menyesal kenapa ia ikut dengan kakaknya. Kalau ia berada di rumah, maka keadaannya pasti akan lebih baik. Kitanu melihat Agung Sedayu dengan keheran-heranan. Katanya ragu-ragu, "Sebenarnya aku tidak tahu mengapa Angger harus pergi ke Sangkal Putung."
Namun aku melihat sesuatu yang tidak aku duga. Kalau perjalanan ke Sangkal Putung memang penting, kenapa Angger Sedayu berkeberatan? Dan apa pula keberatannya kalau Angger bertemu dengan alap-alap Jalatunda? Agung Sedayu benar-benar menjadi bingung. Bahkan Utara pun tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Kitanu Metir itu. Karena itu sesaat kemudian suasana menjadi beku. Yang terdengar kemudian adalah suara Kitanu pula. Bukankah Angger Sedayu berdua dengan Angger Untara mampu menghadapi alap-alap Jalatunda itu sekaligus dengan pandai besi Sendang Gabus? Bukankah pandai besi itu bahkan terbunuh bersama-sama dengan dua kawannya lagi? Angger Sedayu, dalam gerombolan itu tak ada seorang pun yang melampaui kesaktiannya dari si pandai besi yang tamak itu. Karena itu jangan takut dengan alap-alap Jalatunda, mulut Sedayu seakan-akan tersumbat. Nafasnya terdengar meloncat satu-satu, namun dadanya terasa sesak. Sedang Untara masih duduk bersandar tumpukan bantal. Matanya kadang-kadang terbuka, tetapi kadang-kadang terpejam. Dalam kekelaman pikiran itu Untara benar-benar menjadi bingung. Ia hampir-hampir tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Dengan sisa-sisa kesadarannya yang masih ada, Untara membuat perhitungan-perhitungan. Akhirnya ia mendapat kesimpulan bahwa Agung Sedayu lebih aman di perjalanan ke Sangkal Putung daripada tinggal di Dukuh Pakuawan. Didorong pula oleh rasa tanggung jawab terhadap Widura, maka kemudian ia berkata perlahan-lahan namun penuh kepastian, "Agung Sedayu, tinggalkan tempat ini sebelum alap-alap Jalatunda datang mencabut nyawa kita. Pergilah ke Sangkal Putung dan temuilah Paman Widura." Jantung Agung Sedayu terasa berdentangan. Dengan suara gemetar ia mencoba membantah perintah itu. "Kalau aku bertemu dengan mereka, bukankah kepergianku tidak ada gunanya?" "Tidak, kau tidak akan bertemu dengan mereka. Aku sudah pasti," jawab Untara, "tempuhlah jalan barat. Bagaimana dengan tikungan Randu Alas?" Sedayu menjadi semakin cemas. Omong kosong dengan genderuwo mata satu, Untara hampir membentak, "Pergilah." Bibir Agung Sedayu tampak bergerak-gerak namun tak sepatah kata pun terloncat dari bibirnya. Bahkan akhirnya matanya lah yang berkaca-kaca. Kitanu masih belum dapat mengerti kenapa Agung Sedayu tiba-tiba menjadi ketakutan. Tetapi sebelum ia bertanya lagi terdengar suara Sedayu mengiba-iba tanpa malu-malu. "Kakang, aku takut." Kitanu Metir mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti kini siapakah sebenarnya Untara dan bagaimanakah dengan Sedayu. Karena itu ia pun berdiam diri. Tiba-tiba orang tua itu terkejut ketika Untara berkata dengan keras sambil meraba hulu kerisnya dengan tangannya yang lemah, "Sedayu, pergilah. Kalau kau tidak mau pergi juga, biarlah kau memilih mati karena kau berbuat seperti seorang laki-laki atau mati karena kerisku sendiri." "Kakang," Sedayu hampir menjerit. Namun wajah Untara seolah-olah telah menjadi beku. Seakan-akan suara adiknya tidak didengarnya. Bahkan dengan mata terpejam Untara berkata pula, "Bagiku Sedayu, daripada kau mati ketakutan selama alap-alap Jalatunda itu nanti mencekikku, lebih baik kau mati dengan luka senjata di dadamu." Tubuh Sedayu benar-benar menggigil. Jantungnya berdentangan seperti guru yang menggelegar di dalam rongga dadanya. Sementara itu Kitanu Metir berkata dengan terbata-bata, "Angger Untara, apa yang akan Angger lakukan itu? Kalau Sedayu tidak mau pergi, akan aku bunuh dia," desisnya. "Angger," Kitanu Metir mencoba menenangkannya. "Jangan berkata begitu." Untara tidak menjawab, namun terdengar ia menggeram. Akhirnya berkatalah Kitanu Metir, "Angger Sedayu, kakangmu telah menentukan apa yang akan dilakukan. Karena itu sebaiknya Angger pergi. Bukankah puncak ketakutan Angger itu adalah maut? Dan maut itu berada dalam gubuk ini. Kalau Angger pergi ke Sangkal Putung, belum pasti Angger bertemu dengan maut itu. Seandainya demikian, maka maut di perjalanan itu akan jauh lebih baik daripada maut yang akan menerkam Angger di sini. Baik itu dilakukan oleh Angger Untara, maupun dilakukan alap-alap yang gila itu, yang pasti akan jauh mengerikan lagi." Kepala Sedayu tiba-tiba menjadi pening. Berdesak-desakanlah perasaan yang bergumul di dalam dadanya. Maut terlalu mengerikan, dan maut itu tiba-tiba saja kini hadir di hadapannya. Sehingga seperti seorang perempuan cengeng Sedayu membiarkan dirinya hanyut dalam perasaannya tanpa malu. Sedayu menutup wajahnya dengan kedua tangannya.
dan terdengar suaranya gemetar. Adakah Kakang berkata sebenarnya, akan kulakukan apa saja yang telah aku katakan. Sedayu, suara Untara lirih namun pasti, tinggalkan tempat ini segera. Aku sudah muak melihat kau merengek-rengek seperti bayi. Dada agung Sedayu hampir meledak mendengar kata-kata itu. Namun mulutnya bahkan menjadi terkunci. Seperti patung ia tidak bergerak, sampai kakaknya membentaknya, pergi sekarang juga. Perlahan-lahan Sedayu berdiri. Kakinya hampir-hampir tidak kuat lagi menahan berat tubuhnya. Tetapi ia takut kepada kakaknya. Takut kalau kakaknya akan membunuhnya. Dan ketakutannya itu begitu menekan dadanya, sehingga melampaui ketakutannya atas kegelapan malam di luar dan tikungan randu alas. Karena itu meskipun hayatnya serasa telah terbang meninggalkan tubuhnya, Sedayu berjalan juga menuju ke pintu. Ketika Kitano Metir mendahuluinya dan membuka pintu untuknya, orang tua itu mendengar Sedayu menahan isak di dadanya. Maka bisiknya menghibur, "Angger, serahkan jiwa dan ragamu kepada yang memilikinya. Kalau sudah saatnya akan diambilnya, maka berlakulah kehendaknya meskipun Angger berperisai baja. Namun kalau Angger akan disingkirkan dari bencana, maka berlakulah pula kehendaknya itu. Karena itu jangan takut." Agung Sedayu menganggukkan kepalanya. Namun ketakutan yang mencekamnya tidak juga mau meninggalkannya. Di muka pintu sekali lagi ia menoleh kepada kakaknya. Tetapi kakaknya memejamkan matanya. Karena itu Sedayu melangkah terus. Di luar dilihatnya kuda kakaknya. Dengan gemetar ia melangkah ke punggung kuda itu. "Selamat jalan Ger," desis Kitano Metir. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun kepalanya terangguk. Dengan hati yang kosong ia menarik kekang kudanya, dan ketika kuda itu bergerak menyusup ke dalam malam yang pekat, maka Sedayu merasa seakan-akan dirinya telah menyusup ke daerah maut. Akhirnya ketika Sedayu sadar bahwa perjalanan itu harus dilakukannya, maka segera ia memacu kudanya dengan mata yang hampir terpejam. Setiap kali ia membuka matanya, setiap kali dadanya berdesir. Di malam yang gelap itu selalu dilihatnya seakan-akan bayangan-bayangan hitam menghadangnya di perjalanan. Namun ia sudah tidak dapat lagi berpikir. Karena itu ia tidak mau lagi melihat apapun yang berada di perjalanan itu. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-6 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.